Lalu tempat beralih di Kerajaan Zhou terlihat sedang diadakan pemakaman Perdana Menteri Zhou, dan di sana ada salah satu jenderal besar Zhou yang bernama Karin. Lihat itu, lebih banyak orang yang datang pada pemakamannya daripada pemakaman raja beberapa hari yang lalu. Bahkan lebih dari raja, kata Jenderal Karin. Dan di saat yang bersamaan ada dua komandan yang datang dengan terburu-buru sambil berteriak, "Minggir kalian semua! Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana kau bisa terbunuh Perdana Menteri?" Kelihatannya Koyuko dan Hakuri kembali dari garis depan, kata Bang Yu, salah satu bawahan Jenderal Karin. Ya, begitulah mereka. Memang begitulah. Ini hanyalah sebuah insiden demi insiden dalam negara sialan ini, kata Karin dengan ekspresi acuh tak acuhnya. Lalu kemudian kita dialihkan ke rombongan yang sedang menuju ke suatu tempat. Di dalam rombongan tersebut ada Jenderal Karin, Hakure, dan juga Koyuko. "Apa?" kata Koyuko dengan ekspresi terkejutnya. "Anak tertua Raja Kwiretsu sebenarnya adalah anak Sun Jin-kun." "Jangan bicara terlalu keras," jawab Karin. Bicara apa kau ini, Jenderal? Ini terlalu... Aku yakin kalian tahu kalau Raja kesulitan mendapatkan penerus laki-laki. Ya, itulah sebabnya ada perayaan besar di seluruh negeri saat pangeran lahir 2 tahun yang lalu, jawab Koyuko. Tapi apa kau tahu bahwa wanita yang melahirkan anak itu sebenarnya adalah milik Sun Jin-kun? Saat dia dipersembahkan pada raja, diam-diam dia sudah mengandung anak dari Sun Jin-kun. Lalu wanita itu melahirkan begitu saja. Dan sekarang ada yang memberiku informasi bahwa anak umur 2 tahun ini akan menjadi Raja Zhou yang selanjutnya. Tapi kenapa anak itu? Tunggu dulu. Jika anak itu beneran naik tahta, artinya darah kerajaan Zhou akan berakhir, kata Jenderal Karin menyela. Dengan kata lain, negara Zhou kita ada di dalam kantong 2 keluarga. Keluarga Sun Jin-kun dan keluarga pihak wanita yang melahirkan anak itu. Keluarga dari si wanita. Dan sepertinya wanita itu punya kakak bernama Rien. Dialah yang membunuh Sun Jin-kun. Ini artinya tanpa adanya Sun Jin-kun, seluruh negeri Zhou menjadi miliknya. Hah? Bercanda? Mana mungkin seluruh Zhou jatuh ke tangannya begitu saja? Teriak Koyuko dengan nada marahnya. Itu benar sekali. Itulah kenapa ada orang yang mengatur pertemuan denganku untuk membicarakan masa depan Zhou. Dan alasan kenapa aku membawa kalian berdua adalah untuk melihat jalannya pertemuan. Ya, mungkin aku menyuruhmu untuk membunuhnya. Dan kita beralih ke tempat pertemuan diadakan. Lalu kita diperlihatkan ada salah satu mantan jenderal besar kerajaan Zhou yang bernama Rinpa. Senang bertemu denganmu, Jenderal Karin. Maafkan aku karena memintamu datang jauh-jauh ke sini, kata Jenderal Rinpa menyambut Jenderal Karin. Sontak semua orang yang ada di ruangan tersebut menjadi bingung dan terkejut, karena mereka tidak menduga bahwa mantan jenderal besar kerajaan Zhou ada di kerajaan Zhou. Silakan duduk, kata salah satu pilar Jenderal Rinpa yang bernama Kyoen sang 10 busur. Jangan harap bisa pergi dengan mudah jika pertemuan ini kurasa tidak penting, kata Karin.
tegas. Hahaha, tentu saja. Karena dengan berbagai pertimbangan, bahkan Chu sepertinya berada dalam situasi yang sulit. Hahaha, kata Jenderal Renpa. Berani juga kau mengatakan hal tersebut, kata Jenderal Karin. Lalu Jenderal Renpa melanjutkan perkataannya. Tak disangka kau kehilangan dua tokoh kunci, Raja Kouretsu dan Sun Jinkun secara bersamaan. Chu sekarang bagaikan kapal yang kehilangan kaptennya. Gangguan kecil saja dapat menyebabkannya terbalik. Terutama dengan tiadanya Sun Jinkun. Tanpa adanya dia, pasti para babi di istana membuat kekacauan untuk mengisi kekosongan kekuasaan, imbuh Jenderal Karin. Belum lagi adanya masalah keturunan yang juga harus diatasi. Tepat sekali, kata Jenderal Karin. Semuanya benar-benar buruk. Dan sambil bergumam, Jenderal Karin mengatakan, jadi dia juga tahu tentang hal itu ya? Lalu dengan senyuman jahatnya, Jenderal Renpa berkata, dan hal ini adalah kesempatan bagus bagi semua negara yang lain. Bila aku masih punya pasukan di Zhao, aku mungkin akan genjatan senjata dengan Wei dan memimpin penyerbuan ke sini untuk mendapatkan tanah dengan mudah. Ya, benar sekali. Peluangnya adalah Qin yang akan pertama menyerang. Mereka adalah ancaman terbesar saat ini, kata Jenderal Karin. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang berbicara dengan wajah seriusnya. Karena itulah kita harus cepat membangun kembali Chu dan menertibkan kembali sidang istana. Dan bukan pembangunan kembali yang sepele. Kita akan membuat negara yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya yang dipimpin oleh Raja Kouretsu dan Sun Jinkun. Ngomong-ngomong, siapa kau ini? Kata Karin. Berani juga kau duduk di meja yang sama dengan Renpa dan aku. Dengan Renpa dan aku. Kau dengar apa kataku? Lalu Renpa menjawab sambil menghela nafas. Orang ini adalah utusan rahasia istana yang situasinya sedang panas. Sebenarnya adalah orang inilah yang ingin bicara denganmu, bukannya aku. Saat ini Karin matanya menajam dan sambil bergumam. Ada apa ini? Seorang utusan dari istana berani menatapku, dan dia berkata, "Nyah dari hadapanku. Aku paling benci dengan babi dari istana yang tak bisa melakukan apapun selain merebutkan kursi kosong." Dan orang itu menjawab, "Sebaliknya, aku pun muak dengan kalian para pencinta perang dari lubuk hatiku." Oh, begitu ya. Namun, mengingat negara Chu terancam hancur berkeping-keping, aku tak ada pilihan lain lagi selain membungkukkan kepalaku di hadapanmu. Sebagai komandan tertinggi kedua di Chu, seorang wanita yang memegang kekuasaan lebih dari 300.000 prajurit termasuk yang ada di pos selatan, aku memerlukanmu dan pengaruhmu. 300.000? Bagaimana bisa dia tahu? Gumam Komandan Bamyu, bawahan Jenderal Karin. Lalu orang itu melanjutkan perkataannya sambil menundukkan kepala. Aku memintamu untuk mengambil kursi Perdana Menteri dan membangun fondasi bagi negara Chu yang baru bersamaku, Jenderal Karin. Dan setelah mendengar
pernyataan itu, semua orang yang ada di ruangan itu menjadi terkejut dan tidak percaya. Karena mereka semua tidak membayangkan bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seseorang yang membunuh Perdana Menteri Chu sebelumnya. Lalu Karin berkata dengan tatapan tajamnya, "Jadi rupanya kau." "Ya, tidak salah lagi. Aku adalah Rian, orang yang membunuh Sun Jin Kun, siap mengabdi padamu," kata Rian.